Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang ini dia, A Slow Fire Burning, sebuah buku terbaru dari penulis Paula Hawkins yang sudah menulis Into the Water dan juga The Girl on the Train. Ini baru akan terbit tahun depan sih sebenarnya, yaitu tanggal 31 Agustus 2021. Blurbnya sendiri ini bercerita tentang sebuah pembunuhan di houseboat. Houseboat apa ya? Rumah kapal di London sana. Korbannya itu adalah seorang pria dan tersangkanya adalah 3 orang wanita yang tidak berhubungan satu sama lain, tapi tentu saja punya hubungan dengan korban. Dan setelah diselidiki, tiga-tiganya ini punya motif untuk membalaskan dendam mereka terhadap korban. Nah, tentu saja pertanyaannya, siapakah di antara ketiganya yang adalah pembunuh, yang meskipun tampak dari luar seperti wanita baik-baik gitu ya, tapi ternyata sudah melewati batas untuk membalaskan dendam dan mencari kedamaian di dalam dirinya. Menarik ya blurbnya ya. Mari kita lihat aja apakah buku ini akan mengalahkan kesuksesan The Girl on the Train, meskipun gue belum baca buku yang itu juga. Jadi kita tunggu saja di tahun 2021. Kabar kedua adalah tentang ini dia. Ini screenshot gue ambil dari story-nya Mbak Dini Pandya yang adalah editor di Gramedia. Dan ini sepertinya adalah petunjuk gitu ya, bahwa buku ketiga dari seri The Poppy War juga akan diterjemahkan oleh Gramedia. Sebuah kabar baik untuk mereka yang udah ngikutin seri ini dari buku pertama gitu kan. Sementara kayaknya gue akan nunggu buku ketiganya terbit dulu supaya bisa langsung binge read alias maraton dari buku 1 sampai buku ketiga. Apakah kamu salah satu fansnya The Poppy War juga dan sedang menanti-nanti buku ketiganya diterjemahkan? Kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Kabar ketiga adalah tentang ini dia. Gue ambil dari Instagramnya Mizan Fantasi yang menginformasikan bahwa The Kane Chronicles juga akan dijadikan film trilogi. Kalau kemarin gue dengernya tuh Percy Jackson akan dijadikan TV series gitu ya. Tapi kalau untuk yang seri Kane Chronicles ini katanya bakal dijadiin film dan dibikin tiga-tiganya gitu, trilogi film. Gimana dengan kamu? Apakah kamu lebih menantikan Percy Jackson yang dijadiin TV series atau malah Kane Chronicles yang bakal dijadiin film? Dan apakah kamu udah baca juga The Kane Chronicles atau belum kayak gue? Kabar keempat adalah tentang novel fantasi juga yang akan dijadikan TV series, yaitu ini dia Shadow and Bone yang minggu kemarin kayaknya ya, resmi rilis trailernya dan akan tayang di Netflix tahun 2021 bulan April. Lihat dari trailernya sih sepertinya menarik gitu ya. Tampak elegan, tampak tampak misterius, dan itu adalah satu pertanda bahwa gue harus membaca buku Shadow and Bone yang kemarin udah gue tunjukin di video unboxing ya. Nggak ada alasan lagi karena ini sepertinya menjanjikan gitu seri ini. Kamu ngikutin seri ini juga apa enggak sih? Kasih tau di kolom komen di bawah juga ya. Kabar selanjutnya adalah tentang ini dia. Ya, ajang Reader's Choice Awards 2020 yang diadain oleh komunitas penggemar novel fantasi Indonesia sudah masuk ke babak final. Dan ini adalah beberapa judul yang masuk atau lolos ke babak final dengan voting tinggi gitu ya. Di antaranya yang gue tahu ada Bliss Bakery, terus ada juga Shades of Magic, buku ketiga dari Darker Shades of Magic-nya V. Swap, terus ada Shadow and Bone juga ya kan, makin menambah motivasi gue untuk mengikuti seri ini gitu kan. Jadi kalau kamu adalah penggemar novel fantasi juga, cus ikutan berpartisipasi dalam polling Reader's Choice Awards di babak final ini karena akan ditutup votingnya di tanggal 30 Desember. Jadi pastikan judul favorit kamu itu akan keluar sebagai pemenangnya dengan ikutan polling di link yang ada di postingan yang ini. Kabar selanjutnya adalah tentang acara ini dia. Ya, ini adalah sebuah acara yang digagas oleh 3 orang book dragon, yaitu Hestia, Cynthia, dan juga Grace. Kamu bisa cek akun media sosial mereka dan ketentuan bagaimana untuk mengikuti acaranya di masing-masing media sosial mereka. Yang pasti acaranya akan diadakan tanggal 16 Januari. Katanya sih kalau nggak salah terbuka untuk mereka yang udah baca bukunya Yuduyu ataupun yang belum gitu. Karena mereka sebenarnya pengen mengajak diskusi bareng tentang topik utama yang diangkat dalam buku Yuduyu ini gitu. Dan gue udah daftar kemarin lewat link yang ada di dalam poster ini. Kamu juga mendingan kalau tertarik dengan tema yang diangkat dalam buku Yuduyu ini, yaitu menemukan diri sendiri lewat pengalaman gitu kan, ikutan acaranya tanggal 16 Januari besok. Ada 6 kabar yang bisa gue sampaikan untuk hari Kamis ini sebelum liburan Natal besok gitu kan. Mana kira-kira yang paling menarik buat kamu, bisa kasih tahu di kolom komen di bawah. Dan kalau kamu punya juga kabar-kabar yang berhubungan dengan dunia buku yang terbaru, bisa kasih tahu di kolom komen di bawah supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!